Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanjaya dari kelas A21. Di sini saya akan mereview Islamisasi di Cirebon dengan mata kuliah Cirebon Study. Kota Cirebon menyimpan sejarah panjang di masa lalu, khususnya mengenai peristiwa cikal bakal penyebaran Islam di Jawa Barat. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari peran pedagang Muslim, ulama, dan tokoh pribumi seperti Walang Sungsang. Mereka berjuang dalam mewujudkan sebuah nagari bercorak Islam dan bebas dari kekuasaan pemerintah kerajaan Sunda Galuh. Cirebon adalah sebuah pendukuhan yang berkembang menjadi negeri, kemudian menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan Cirebon yang saat ini merupakan bagian dari wilayah administratif Provinsi Jawa Barat, terletak di ujung timur pantai utara Jawa Barat dan berbatasan dengan wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah. Sebutan negara Caruban atau Cirebon itu adalah menurut nama ibu kotanya, ialah Caruban yang berasal dari istilah Sarumban, berarti pusat tempat percampuran penduduk. Letak Cirebon yang merupakan kota pelabuhan yang sejak abad 15 Masehi sudah ramai sebagai jalur perdagangan internasional. Kebanyakan para pedagang biasanya berlabuh untuk kemudian menunggu musim berlayar kembali hingga membentuk koloni dan lama-kelamaan membaur dengan pribumi. Letak Cirebon sebelumnya kekuasaan Islam memimpin adalah di bawah kekuasaan kerajaan Galuh yang berada di bawah kerajaan besar yaitu Pajajaran. Cirebon sebelumnya berdirinya kekuasaan politik Islam di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati. Wilayah Cirebon dapat dikelompokkan atas dua daerah, yaitu daerah pesisir disebut dengan nama Cirebon Larang dan daerah pedalaman yang disebut Cirebon Girang. Cirebon Larang adalah sebuah daerah bernama Dukuh dan Cirebon Girang adalah lemah wungkuk. Dari Cirebon Larang atau Dukuh, Pesambangan inilah perdagangan melalui jalur laut berlangsung dan menjadi jalur masuknya Islam di Cirebon. Secara kronologis, sosialisasi para pedagang Islam mulai dari kontak hingga terjadi Islamisasi adalah melalui 3 tahapan sebagai berikut. 1. Awal abad Masehi sampai dengan abad 9 Masehi, masih awal-awal kontak komunitas Nusantara dengan para pedagang dan musafir dari Arab, Persia, Turki, Syria, India Pegu, Cina, dan lain-lain. Antara abad 9 sampai 11 Masehi, adanya kontak dari para pedagang Islam dengan pribumi Nusantara. Selanjutnya sekitar abad 11 sampai 12 Masehi, berdiri kantong-kantong pemukiman Islam di Nusantara baik di pesisir maupun di pedalaman dengan bukti yang tersebar di Nusantara. Antara lain di pesisir Sumatera, Jawa Timur, Ternate, dan Tidore. Abad ke-13 sampai ke abad 16 Masehi mulai berkembangnya kekuatan politik dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan yang berkembang di Nusantara mulai mengadakan hubungan dengan Eropa dalam bidang perdagangan, terutama rempah-rempah. Menurut sumber di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum kerajaan Cirebon berdiri di bawah kekuasaan Sunan Gunung Jati pada 1479 Masehi, sudah ada pemukiman Islam di Cirebon. Cirebon yang diberi kuasa oleh Raja Pajajaran menggambarkan bahwa tetap ada toleransi kepada para pedagang Muslim yang menetap di Cirebon hingga akhirnya membaur dengan masyarakat pribumi. Perkembangan selanjutnya adalah berdirinya Kerajaan Cirebon di bawah Sunan Gunung Jati di Cirebon yang menyatukan wilayah Persambangan dan Lemah Wungkuk di bawah kedaulatan Kerajaan Cirebon. Perkembangan Nusantara menurut data prasejarah setelah masa Hindu-Buddha adalah masa Islam. Pada masa Hindu-Buddha, kehidupan masyarakat Nusantara menjadi faktor
perkembangan agama Hindu-Buddha. Pada sekitaran abad ke-13 Masehi terjadi degradasi di pusat-pusat peradaban Islam di Timur Tengah dan Asia Tengah akibat serangan dari bangsa Mongol atau Tartar, sehingga terjadi pengembaraan para ulama hingga ke Nusantara. Proses pengislaman yang terjadi di Nusantara kebanyakan bersifat terbuka, terutama dari jalur perdagangan antara pribumi dan pedagang Islam. Menurut pendapat Nieman dan De Holder, Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah. Para pedagang Islam ini kemudian menetap dan mulai mengenalkan Islam pada penduduk. Selain jalur perdagangan, perkawinan antara orang Muslim dengan masyarakat Cirebon juga menjadi salah satu cara efektif dalam memperkuat fondasi Islam di Cirebon. Masuknya agama baru mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, misalnya saja dalam bidang politik, kesenian, dan sudah barang tentu dalam bidang kepercayaan. Pada masuknya pengaruh Islam pun tidak jauh berbeda dengan masuknya agama Hindu, yaitu melalui jalur yang beragam, antara lain dari perdagangan, pendidikan, pernikahan, dan lain-lain. Abad ke-13 sampai ke abad 16 Masehi merupakan bentengan waktu terjadi proses sosialisasi dan institusionali Islam di Nusantara. Pelabuhan Muara Jati menjadi pintu masuk Islam di Cirebon, di mana menjadi pelabuhan yang strategis bagi perdagangan internasional. Dari situlah menunjukkan bahwa penyebaran dan perkembangan agama Islam di Indonesia tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses sejarah yang cukup panjang. Hal ini juga terjadi berkat kontribusi dari para tokoh agama yang sangat berjasa dalam perjalanan sejarahnya. Salah satu pihak yang sangat berperan itu adalah para wali yang berjumlah 9 orang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo. Di antara para Wali Songo ada salah satu wali yang ikut serta menyebarkan agama Islam di Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati. Selain dikenal sebagai anggota Wali Songo, Sunan Gunung Jati dikenal juga sebagai seorang pemimpin spiritual, sufi, mubalik, dan dai yang juga merangkap sebagai seorang raja di Kesultanan Cirebon. Bahkan beliau tercatat sebagai sultan pertama Kesultanan Cirebon yang pada awalnya bernama Keraton Pakungwati. Jadi pada intinya proses islamisasi di Cirebon tidak lepas dari pengaruh kegiatan perdagangan yang ada di Cire sebelum Kerajaan Cirebon berdiri di bawah kekuasaan Sunan Gunung Jati pada 1479 Masehi. Sudah ada pemukiman Islam di Cirebon. Cirebon yang diberi kuasa oleh Raja Pajajaran menggambarkan bahwa tetap ada toleransi kepada para pedagang Muslim yang menetap di Cirebon hingga akhirnya membaur dengan masyarakat pribumi. Perkembangan selanjutnya adalah berdirinya Kerajaan Cirebon di bawah Sunan Gunung Jati di Cirebon yang menyatukan wilayah Persambangan dan Lemah Mungku di bawah kedaulatan Kerajaan Cirebon. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, India, Turki, dan lain-lain. Itulah hasil review dari saya tentang islamisasi di Cirebon. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.